Oke, kemarin kan kalian sudah saya janjikan untuk tes formatif gitu ya. Nah, tapi kemarin sedang sibuk dan ternyata masih ada materi yang belum tersampaikan, yaitu ini, menuliskan konfigurasi elektron suatu ion. Kemarin kan kalian sudah belajar yang menuliskan konfigurasi suatu atom yang netral, berarti kan ya, tidak bermuatan. Nah, sedangkan ini kita mempelajari suatu atom yang sudah bermuatan. Nah, jadi kan atom yang bermuatan itu kan ion. Nah, sedangkan ion kan ada dua macam, apa saja? Dijawab? Dinyalakan speakernya? Ada berapa macam sih ion? Halo? Ada dua. Apa saja? Positif dan negatif. Oke, yang ion positif disebut apa? Proton. Proton? Bukan. Apa yuk? Proton itu bagian dari atom, bagian dari ya atom gitu. Tapi bukan, proton itu adalah apa ya? Bagian penyusun dari atom yang bermuatan positif. Nah, kita kan berbicara tentang ion sekarang. Ion yang bermuatan positif disebut apa? Kation. Kation. Sedangkan yang ion yang bermuatan negatif disebut Anion. anion gitu ya. Dibedakan lagi definisinya antara proton, elektron, kation sama anion, beda. Sekarang kita coba tuliskan dulu konfigurasi dari suatu atom netral. Misalnya apa ya? Oke, yang gini nah, Cl. Cl itu klorin. Klorin itu nomor atomnya 17. Nah, ini berarti termasuk atom atau ion? 17 Cl, ini termasuk apa? Atom atau ion? Kalau videonya dimatikan tidak apa-apa, tapi audionya dinyalakan sambil dijawab. Yuk. Ini masih banyak nih yang mute ini. Di unmute ya, Pak. Di mute. Kebalik. Ayo sambil dijawab. Ini apa? 17 Cl, atom atau ion? Ada muatan nggak di atasnya ini? Ada positif negatif di atas? Tidak ada. Tidak ada. Berarti dia termasuk apa? Ion. Ion itu tadi apa? Bermuatan atau netral? Bermuatan. Ion bermuatan. Nah, sedangkan di sini itu ada positif atau negatif nggak di atas ini nih? Ya. Berarti Tidak ada. atom. Berarti dia atom netral. Atom. Nah, kalau atom netral berarti kan menuliskan konfigurasi elektronnya ini ada sebanyak 17 gitu kan elektronnya. Kalian kan sudah paham gitu ya. Oke, berarti di sini adalah 1s. Yuk, berapa? 1s. Halo, lupa. 2S. 1s, 2 gitu ya. Terus 2s, 2S, 2. 2s, 2. Lalu 2P6. 2P6. Terus apa lagi? 3S. 3S2. 3S2. Terus 3P6. 3P6. 6. Masa berapa elektronnya ini? Oh, iya. 17. Kalau di sini 6 berarti 18 dong. Berarti sini 3P5 gitu kan ya? Oke, Ya. ini adalah masih atom. Sedangkan kalau sudah bermuatan, berarti ini misalnya di sini adalah ion Cl-. Nah, ini kan sudah berupa bermuatan, berarti kan ini namanya ion. Ion negatif, anion berarti kan. Nah, berapa di sini nomor atomnya? Samakah dengan atom netralnya? Ini nyambung dengan pertanyaan yang pembahasan yang kemarin-kemarin itu loh. Yang ada sini X, di sini ada X plus, sudah dicatat itu. Terus di sini ada X min, gitu. Masih ingat? Di sini dengan cara melepas elektron, di sini dengan cara menangkap elektron. Gitu kan pernah diceritakan seperti ini secara Zoom? Ya. Ingat?
Dibuka lagi ayo, dicatat nggak itu di bukunya masing-masing? Ayo Rek, dijawab, di mute. Jangan di unmute. Kalau videonya dimatikan nggak apa-apa. Tapi ya sambil dijawab gitu. Mana masih ingat? Ini berarti nomor atomnya sama kan dengan yang ini ya? Dengan di atom netral berarti ini kan juga sama-sama 17. Nah, kalau di sini nomor masanya Cl itu kan 35 kalau nggak salah. 35. Nah, nomor masanya juga nomor atomnya pasti sama sekalipun dia sudah berupa ion gitu kan. Nah, yang membedakan adalah jumlah elektronnya. Oke, sedangkan kita coba tuliskan konfigurasi elektron dari ion Cl-. Apakah sama konfigurasinya dengan atom netralnya? Kira-kira sama apa tidak? Tidak. Tidak, jelas. Yang ini tadi kan atom netral. Nah, sedangkan ini adalah ion negatifnya. Ini konfigurasi untuk atom netralnya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Sekarang kita coba tuliskan konfigurasi elektron dari ion negatifnya, yaitu Cl-. Nah, kemarin bagaimana? Dari atom netral membentuk ion negatif itu dengan cara menangkap elektron atau melepas elektron. Menangkap elektron. Menangkap elektron. Nah, ini -1, berarti berapa elektron yang ditangkap? Sebanyak berapa elektron yang ditangkap berarti? Ini kan -1. Kan nanti kan ada juga misalnya N3-. Nah, gini kan. Ada Al. Oh, ini yang positif. Al plus gitu kan. Banyak-banyak kan macamnya ion. Nah, ini -1 artinya berapa elektron yang ditangkap? Tadi sudah benar kalau membentuk ion itu menangkap elektron. 18. Sebentar, berapa elektron yang ditangkap? Sebanyak 1 gitu kan? Ya, -1. Iya. Ini 3 berarti menangkap sebanyak 3 gitu kan? Iya. Oke, kalau di sini menangkap 1 berarti jumlah elektronnya pasti jauh lebih banyak kan daripada atom netralnya? Iya. Semula Ya. hanya 17 elektron, berarti yang ion negatifnya ketambahan 1 yaitu sebanyak 18. 18. 18. Oke, berarti kan ini tetap ya 1s2, 2s2, Berapa? 2p6, nah 3s2. Nah, sedangkan ini bagaimana? 3p? 3p. Nah, karena di sini masih bisa kan menambah 1, kan P itu maksimalnya 6 elektron, mampu menampung 6 elektron. Sedangkan di sini kan masih 5, berarti ketambahan 1 lagi kan masih bisa. Sehingga kan di sini bisa ditulis 3p6, sehingga cocok dengan jumlahnya elektron yang dimiliki oleh Cl-, yaitu 18, gitu kan ya? Paham ya sampai sini? Kecepatan enggak? Halo? Enggak. Enggak ya, paham ya? Tidak. Sekarang coba lagi. Misalnya ini P. Oh, jangan P lah. AS saja. AS, astatin. Oh ya wes. P aja dah. Temukan. P itu nomor atomnya 15. Sini kalau misalnya menggunakan konfigurasi yang disingkat menggunakan atom gas mulia apa? Apa di sini gas mulianya? Helium, neon, AR atau KR? Ne. Ne, 10 ya. 10 Ne. Nah, 10 Ne itu kan berakhiran dengan 2P6. Berarti kan di sini 3S berapa? S2. 3S2. Terus berarti 3P? P3.
P3 gitu ya. Kan 10, 12, 15. Sedangkan P ini bisa membentuk ion sebanyak 3 min gitu, P3 min. Nah, artinya ini melepas atau menangkap elektron kan sama sini ya, nomor atomnya sama, hanya elektron yang berbeda. Bagaimana berarti penulisan konfigurasi dari P3 min? 10. Sama-sama, Ne. Ini artinya apa? Melepas atau menangkap? Menangkap. Menangkap. Sebanyak berapa yang ditangkap? 3. Sebanyak 3. Oke, di sini berarti tetap 3S2 gitu kan? Ya. Nah, sedangkan di sini bagaimana? 3P 3P 6. 6 karena masih mampu menangkap sebanyak 3, mampu menampung lagi sebanyak 6 gitu kan. Berarti kan di sini ketambahan 3, berarti 3P 6. Oke, berarti ini adalah konfigurasi elektron untuk ion P3 min. Tuh ya. Paham ya sampai ini? Paham. Oke. Sekarang untuk yang ion positif. Ini hapus ya. Nanti bisa dilihat lagi di YouTube. Ini sudah direkod belum ya? Oh, sudah. Ya, sekarang yang ion positif. Coba di sini ada ion Mg dulu lah. Mg, magnesium. Ini nomor atomnya 12. Ini termasuk apa? Ion atau atom? Atom. Atom, karena di sini tidak ada muatannya. Oke, sekarang kita coba buat. Langsung ya, pakai Ne ya, biar cepat. Ne, berarti di sini 3S2. 3S 2. 2. Lanjut? Enggak ya, kan sudah cukup ya, 10 tambah 2, 12 kan? Oke. Iya. Oh, ini jangan di itu. Jangan di, oh ya bolehlah. Apa wes. Oke, kalau di sini Mg itu bisa membentuk ion Mg2+. Nomor atomnya tetap, yaitu 12. Oke, 2+ itu artinya melepas atau menangkap elektron? Melepas. Melepas. Sebanyak berapa yang dilepas? 2. 2. Oke, berarti yang dilepas itu adalah elektron yang paling luar. Ini kalau misalnya dijabarkan, Ne-nya berarti kan di sini 1. Apa ya nulisnya? Sini 1S2, 2S2, 2P6 gitu kan ya Ne-nya. Ya, kalau dijabarkan Ne-nya. Nah, ini berarti kan kalau misalnya di sini adalah inti atomnya si Mg, bermuatan positif ya karena ada proton, berarti kulitnya ada berapa Mg nih? Ini inti atomnya Mg. Berarti kalau seperti ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 gitu kan? Dia punya berapa kulit? Berapa kulit yang paling banyak dimiliki oleh Mg yang terisi elektron? Berapa, Rek? 6. Kulitnya. Ini kan kulit ke-1, ini kulit kedua kan? Ini kulit ke-3. Berarti berapa kulit? 4. Ya, kok bisa 4? Ya punya 3 kan? Ini kan yang paling banyak. Ya, maksudnya Iya, di sini subnya. Jadi kulit kedua punya 2 sub, yaitu sub S dan sub P gitu. Tapi dia tetap punya 3 kulit gitu. Kan ini kulit yang pertama 1 S saja, kulit yang kedua ada 2S dan 2P gitu kan. Kulit ketiga ada 3S. Tapi yang 3P, 3D tidak terisi elektron, gitu kan maksudnya? Nah, untuk melepaskan elektron, itu adalah elektron yang paling luar. Nah, di sini kan elektron yang kulit yang pertama terisi 2 elektron, itu ya. Kulit yang kedua berarti terisi berapa elektron di sini? 3. Kulit yang kedua berapa? 3. Mana 3? Kulit yang kedua mana sih? Kan ini kulit kedua, ini 1, ini kulit kedua, ini juga kulit kedua kan? 2 2S2 sama 2 Berarti berapa jumlahnya ini total?
8. 8. Berarti kan di sini terisi 8 elektron. Apa itu sudah? 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan? Nah, sedangkan kulit yang ketiga terisi berapa elektron? 2. Hanya 2 elektron yang ada di kulit yang paling luar, berarti kan yang kulit ketiga ini kan, ini bisa dilepaskan. Nah, bisa dilepaskan gitu. Membentuk Mg2+. Nah, berarti kalau sini lepas, berarti kan tinggal ini saja kan elektronnya. Apa penyusun dari ion Mg2+ ini kan? Nah, berarti kalian bisa menuliskan, berarti kan ini tinggal 1s2, 2s, 2, 2p. 6. Sedangkan di sini 3s-nya 0 gitu kan? Karena sudah lepas tadi kan? Nah, karena Iya. hapus gitu. Jadi konfigurasi elektron untuk Mg2+ ya sudah ini, tinggal ini 1s2, 2s2, 2p6 atau sama dengan konfigurasinya si Ne ini kan, neon ini ya. Paham? Paham. Yang masih bingung segera bilang ya, biar itu. Lanjut lagi, misalnya contoh ini. SC, misalnya skandium. SC itu adalah 21 nomor atomnya. Ayo, coba. Ini berarti menggunakan konfigurasi gas mulianya siapa? AR. AR 18 ya, 18 AR. Oke, berarti setelah 18 AR itu apa? Ini kan berhenti di 3P. 4s2. 4s2. Terus? Apa setelah 4s? 4P. Setelah 4s apa? Berdasarkan konfigurasi, berdasarkan aturannya itu? 3D kan ya? Kan harus itu urut sesuai dengan tingkat energinya. 3D berapa berarti di sini? Ini kan 18 tambah 2 sudah 20. Sini elektronnya ada 21. Berarti 3D 1 gitu kan ya? Ya. Ini punyanya atom netral SC. Sedangkan di sini SC itu bisa membentuk, misalnya di sini adalah SC plus. Gitu. Sini nomor atomnya tetap. Nah, artinya SC plus ini melepas atau menangkap elektron? Melepas. Melepaskan elektron. Ingat, elektron yang dilepas itu harus elektron yang paling luar, yang berada di kulit paling luar. Nah, SC ini punya berapa kulit berarti? Kalau tadi Mg punya 3 kulit kan? Sedangkan SC punya berapa kulit? 4. Punya 4 kulit kan? Ini adalah inti atomnya SC. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Nah, ini berarti kan kulit keempat hanya 4s2 ya. Berarti kan sini ada 2 elektron. Nah, sedangkan yang kulit ketiga di sini kan AR itu kan berarti kan ada 3s2, ada 3p6 ya. Bingung nggak kalian? Yang jelas di sini kalau sini plus berarti kan di sini kulit keempat ini yang dilepaskan kan? Nah, berarti kan ini satu elektron yang ada di kulit keempat bisa dilepaskan. Nah, di sini konfigurasinya bagaimana kira-kira? Ini kan tetap 18 AR, karena sini kan elektron yang ada di dalam, di sini ya, kulit yang ada di dekat dengan inti. Yang di mana? Yang di 4s2 yang dilepaskan atau yang di 3D? Yang satu ini atau yang 2? Yang di? Nah, yang di 2 ini, karena kan lebih luaran yang kulit keempat daripada kulit yang ketiga. Sehingga di sini ini dilepaskan sebanyak 1. Sini 1 lepas. Nah, -1. Sehingga konfigurasinya ini akan menjadi 4s 1. Nah, yang sini tetap yaitu 3D 1 gitu. Jadi bukan yang di 3D ya yang dilepaskan duluan, tapi yang di 4
4S. Karena kulit keempat ini jauh lebih luar dibandingkan kulit ketiga. Paham ya? Paham. Oke. Sekarang kalau misalnya sini SC juga bisa membentuk ion sebanyak 2+. SC2+. Berarti konfigurasinya bagaimana? Ini tetap ya 18AR. Ya, bagaimana berarti konfigurasinya? S. 33D1. Karena 4S2-nya yang 2 elektron sini lepas semua kan? Berarti kan sini kan sama aja dengan 4S0, 3D1. Karena sini 0, berarti kan bisa dihilangkan. Gitu. Jadi kan tinggal 18AR, 3D1. Gitu ya. Kalau di sini SC membentuk SC3+. Oke. Berarti konfigurasinya bagaimana? 18. 18. AR. Ya sudah, tinggal sama aja dengan konfigurasinya 18AR. Seperti itu. Jadi intinya sebelum kalian menuliskan konfigurasi elektron untuk suatu ion, terutama yang ion positif, buat dulu konfigurasi dari atom netralnya. Sehingga nanti ketahuan mana elektron yang akan dilepaskan. Jangan keburu, oh SC ini kan elektronnya 21. Kalau SC plus itu berarti elektronnya 20 gitu ya. Ya kan? Kalau SC atom netral berarti kan 21. Kalau SC plus berarti kan melepaskan 1, berarti elektronnya 20 gitu ya. Kalau 20 sini SC plus elektronnya 20, nanti kalian keburu gini nulisnya. Sini tetap 18AR. Nah, berarti sini 18, berarti tinggal 4S2. Kan 20 sini kan elektronnya ya, 18 tambah 2. Sedangkan ini kan juga sama, 18 tambah 1, tambah 1, 20 ya. Nah, tapi kalau seperti ini, itu adalah konfigurasi yang salah. Paham ya salahnya kenapa ya? Karena yang dilepaskan di sini kan berarti yang 3D1 ini kan semuanya dilepaskan, sedangkan untuk melepaskan elektron itu harus elektron yang berada di paling luar gitu. Jadi tidak boleh langsung menuliskan langsung menentukan elektronnya berapa, langsung dituliskan konfigurasinya. Jangan, tapi tuliskan dulu konfigurasi dari atom netralnya, baru setelah itu kalian bisa menentukan elektron yang di mana yang akan dilepaskan terlebih dulu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Bisa, Siapa Bu. yang masih bingung? Silakan tanya. Tidak ada? Bisa lanjutkan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada dihapus semua. Sekarang gini, misalnya ada pertanyaan. Al3+, ada suatu ion yaitu Al3+. Ramalkan, kira-kira Al ini terletak pada periode dan golongan mana dari tabel periodik unsur. Nah, jadi kalian diminta untuk menentukan ini periodenya dan golongannya. Oh, ada yang suaranya nggak jelas. Masa suaranya nggak jelas? Jelas nggak? Jelas. 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 Gimana tadi siapa tadi yang sudah jelas? Belum? Mungkin sinyalnya di sana ya. Yuk, bisa lanjutkan ya. Ini ada Al3+. Al3+ ini memiliki konfigurasi misalnya seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6. Ini adalah konfigurasi dari Al3+. Kalian diminta untuk menentukan periode dan golongannya. Nah, kalau kemarin kalian diminta untuk menentukan periode, itu berdasarkan apanya? Periode dilihat dari apanya? Menentukan periode bagaimana caranya? Gimana cara menentukan periode? Dibuka ya catatannya. Sudah ketemu belum? Kalau gitu golongan dulu dah. Bagaimana cara menentukan golongan?
Wah, banyak yang lupa ya. Nah, cobalah. Ini Na. Na itu 1S2, 2S2, 3S1. Ini ya Na ya. Oke, yuk berapa periodenya? Tentukan periode dari Na. Dilihat dari apanya Na? Dilihat dari mananya ini periode? Halo. Atom. Dari kulit Nomor dari kulit elektronnya kan yang paling luar untuk menentukan periode. ya. Berapa kulitnya yang paling luar? Berapa kulitnya yang paling luar? 3. 3. Berarti dia terletak pada periode ke-3 gitu kan? Ya. Nah, terus untuk menentukan golongan, sebelum ke golongan berarti tentukan dulu bloknya, gitu kan kemarin? Blok apa dia? Terakhir berada di blok apa? S, P, D, F. Apa ini? Yang terakhir mana? SPD. Terakhir apa sih, Ra? Ini konfigurasinya? S gitu. Berarti dia blok S. Ini kan yang terakhir 3S. Ya. Ya. Nah, berarti dia blok S. Baru setelah itu tentukan elektron valensinya, EV-nya. Gimana cara menghitungnya? Ini kan? Tuh ditambah 6. Mana 6? Ini kan blok S. Kalau blok S berarti ya tinggal di atasnya S ini saja elektron yang ada di S, yaitu 1. Nah, baru setelah itu berarti karena dia elektron valensinya 1, berarti dia berada di golongan 1. 1 apa? 1A atau 1B? 1A. 1A gitu kan? Ya, Bu. Karena dia di blok S. Nah, sekarang kalau kita punya Al3+, konfigurasi elektronnya seperti ini. Apakah boleh langsung menentukan periode? Berarti sini periodenya berapa kalau dia dari konfigurasi ini? 2. Gitu, periode 2 gitu ya. Terus sini blok apa? P. Di blok P gitu. Elektron valensinya 6. 6. kalau blok P itu penjumlahan dari sini. Ya, berarti 8 gitu. Nah, berarti di sini golongan berapa? 1B. 1B. B. P loh, blok P. Bukan D. Berarti golongan 2. 2. elektron valensinya berapa? 8. 8, berarti golongan 8. Gitu ya kan? Golongan 8. Nah, karena blok P berarti 8A atau 8B? 8A. Nah, 8A gitu kan? Ya. Nah, sekarang coba kalian cek di tabel periodik unsur, benar enggak Al itu terletak pada sini? Pada periode kedua, coba dilihat tabel periodik unsurnya. Kalian sambil cek ya. Periode kedua, golongan 8A. Itu tersusun apa? Unsurnya apa itu? Periode kedua, golongan 8A. Itu apa? Unsur apa yang terletak pada periode 2, golongan 8A? NE. NE gitu kan? Nggak cocok kan dengan yang sini? Berarti cara seperti ini itu salah. Karena kalian itu langsung menentukan konfigurasi elektron dari, ini kan ion. Coba kalian lihat di tabel periodik unsur, adakah yang berbentuk ion? Tidak, semuanya dalam bentuk netral gitu kan. Nah, jadi untuk menentukan periode dan golongannya, kalian ubah dulu menjadi netralnya. Berarti karena di sini Al3+, berarti kalian kembalikan. Kalian tulis konfigurasi dari atom netralnya. Ini kan konfigurasi setelah melepas elektron sebanyak 3, gitu kan ya? Iya. Berarti kalau atom netralnya, berarti elektron, konfigurasi elektron sebelum dilepaskan sebanyak 3. Nah, jadi sebelum dilepaskan, berarti kan ini tetap sama ya, 1S2, sini 2S2, 2P, 6. Gitu kan? Nah, sebelum dilepaskan, berarti kan otomatis di sini masih ada, gitu kan ya, kelanjutannya.
Nah, berarti sini kalian tuliskan. Berarti setelah 2P apa? 3S2. Nah, berarti sini 3S2. Baru ini masih 2 kan? Sebanyak 3. Lalu 3 3P 1. 3P1 gitu kan? Ya. Nah, baru dari atom, dari konfigurasi elektron atom netralnya inilah yang bisa kalian tentukan periode maupun golongannya. Jadi kalau konfigurasi ion itu tidak bisa kalian tentukan periode dan golongannya, pasti bakalan salah gitu. Jadi tentukan dulu dari atom netralnya. Ayo kalau gitu ini berapa periode? Agak cepat yuk, periode ke? 3. Berarti sini blok apa ini? B. Blok valensinya sebanyak? 3. Kalau blok P bagaimana warnanya? 3 ditambah. Nah, ini kan 2 ditambah 1, berarti valensinya 3. Nah, berarti golongan berapa nih? Golongan 3. 3 apa? 3A. Nah, 3A. Gitu. Sekarang coba kalian cek. Di golongan 3A, periode ketiga, apa di tabel berdikunsur? Benar AL tidak? AL kan ya? Benar. Berarti ini Ya. sudah benar gitu. Paham ya? Paham. Oke, ini kira-kira kalian bisa nggak ulangannya? Sampai sini loh ulangannya ya. Kalau dikasih latihan soal dulu gimana ya? Kayaknya kalian butuh latihan soal, baru setelah itu tes formatif. Gitu saja ya dulu ya. Nanti dikasih soal dulu, soalnya juga sekalian dibuat tambah-tambah nilai, baru setelah itu dilakukan tes formatif. Tes formatifnya barengan seluruh angkatan kelas 10 gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau gitu bisa diakhiri, nanti bisa dicek lagi di YouTube ya. Bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu mereka.